Santapan Harian Rabu 16 November 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-29. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Ulangan 9 ayat 25 sampai 29. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu, dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah memunahkan umat milik-Mu sendiri, yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini, maupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana Engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milik-Mu sendiri, yang Kau bawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang teracung? Sahabat Santapan Harian, Musa mengingatkan bangsa Israel atas kejatuhan mereka ke dalam dosa yang membuat Tuhan murka terhadap mereka. Mereka menyembah patung lembu tuangan saat Musa menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Mereka juga menentang Tuhan di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awah. Mereka selalu menyakiti hati Tuhan, sehingga berkali-kali Tuhan akan memusnahkan mereka. Tetapi Musa selalu memohon kepada Tuhan atas keselamatan mereka. Tuhan pun mengampuni mereka karena Ia mengingat perjanjiannya. Musa memohon kepada Tuhan agar murka Tuhan surut atas bangsanya. Permohonan Musa itu bukan ditujukan demi dirinya sendiri dan bangsanya, melainkan agar Allah mengingat perjanjiannya. Maksud dari keselamatan bangsa Israel adalah agar Allah ditinggikan atas bangsa-bangsa. Ketika membaca kisah bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama, kita selalu menemukan bagaimana mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Padahal mereka telah diselamatkan dari perbudakan Mesir untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Mereka harus hidup sesuai dengan standar yang diperkenan Tuhan, berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi, mereka selalu gagal untuk taat serta jatuh ke dalam berbagai penyembahan berhala dan pemberontakan. Namun, Allah tetap mengasihi mereka.
Sebagaimana bangsa Israel, demikianlah juga kita, orang-orang percaya saat ini. Kita bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga hidup untuk mengalami kemenangan dari dosa. Kita perlu terus menyadari kelemahan kita dan mewaspadai segala dosa. Kita memiliki natur tubuh, darah, dan daging yang berdosa. Dosa merusak jiwa manusia dan karenanya merusak struktur sosial masyarakat. Meskipun kita telah diselamatkan, kita masih memiliki kecenderungan untuk berdosa. Untuk itulah, kita harus secara sadar menginginkan kemenangan atas dosa melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun dan harus mematikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, jauhkanlah kami dari dosa yang tersembunyi dan perbuatan egois yang cenderung kami lakukan. Oleh anugerah-Mu, ubahlah pencobaan yang kami alami menjadi sarana untuk membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.